Halo semua, kami dari kelompok 8 pagi, praktikum keanekaragaman mikroorganisme yang akan menjelaskan topik mengenai bakteri Streptococcus mutans sebagai penyebab karies gigi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Nabila Nuril, Sevita Satya, Yosafat, Natasha Paulita, Azahra Ananda, Kanita Hana, dan Dian Utami. Mikroorganisme merupakan organisme dengan ukuran sangat kecil yang keberadaannya terdapat di mana saja. Mikroorganisme mencakup bakteri, virus, protista, jamur, dan sebagainya. Beberapa mikroorganisme memiliki peran positif dalam kelangsungan hidup organisme lainnya, tetapi tidak sedikit juga yang keberadaannya menjadi parasit dan merugikan organisme lain. Salah satu contoh mikroorganisme yang merugikan yaitu Streptococcus mutans. Mikroorganisme ini tergolong bakteri yang dapat menyebabkan terbentuknya dental plaque dan karies pada gigi. Streptococcus mutans pertama kali diisolasi oleh Clark pada tahun 1924 dari gigi manusia yang mengalami karies. Dinamakan Streptococcus mutans karena bakteri ini tidak berbentuk bulat, melainkan berbentuk oval. Oleh karena itu disebut sebagai mutan dari genus Streptococcus. Klasifikasi taksonomi dari Streptococcus mutans yaitu kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus mutans. Berdasarkan perbedaan karbohidrat pada dinding selnya, Streptococcus mutans terbagi menjadi 8 kelompok serotype, yaitu serotype A, serotype B, serotype C, sampai serotype H. Yang menjadi penyebab utama pembentukan karies gigi adalah Streptococcus mutans serotype C. Karies gigi dapat terbentuk akibat adanya infeksi pada jaringan keras seperti dentin, enamel, dan sementum pada gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri Streptococcus mutans yang pertumbuhannya meningkat karena perubahan lingkungan dalam rongga mulut. Peningkatan pertumbuhan bakteri ini memicu terjadinya perubahan karbohidrat menjadi asam organik yang menyebabkan demineralisasi enamel gigi. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya invasi bakteri, kerusakan jaringan pulpa, dan penyebaran infeksi ke jaringan periapikat. Di Indonesia, prevalensi karies gigi mencapai 90,05% populasi, sedangkan di dunia, 36% populasi memiliki karies pada gigi permanen dan 9% populasi mengalami karies pada gigi susu atau early childhood caries. Karies ditandai dengan rasa sakit pada gigi yang dapat menyebabkan masalah saat mengunyah makanan, tersenyum, dan komunikasi karena adanya gigi yang lepas, berubah warna, ataupun rusak. Terdapat 3 jenis karies gigi, yaitu incipient caries atau karies primer, recurrent caries atau karies sekunder, dan arrested caries. Incipient caries terjadi ketika adanya pembusukan pada lokasi gigi yang tidak pernah mengalami pembusukan sebelumnya. Recurrent caries terjadi pada lokasi gigi yang pernah mengalami karies sebelumnya. Biasanya ditemukan pada tepi gigi yang ditambah. Arrested caries yaitu luka pada gigi yang sebelumnya mengalami demineralisasi tetapi telah remineralisasi sebelum membentuk karies gigi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor utama yang memicu terbentuknya karies gigi. Terdapat 2 faktor utama yang memicu terbentuknya karies gigi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa kondisi gigi penderita. Maksudnya adalah kondisi internal gigi tiap manusia yang berbeda-beda, atau juga dapat disebabkan oleh faktor internal lain seperti gen.
Hal-hal tersebut merupakan faktor internal yang dapat memicu terbentuknya karies gigi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu invasi bakteri pemicu karies gigi seperti Streptococcus mutans dan pola makan. Pada orang-orang yang gemar mengkonsumsi gula berlebih memiliki kemungkinan terkena karies gigi yang lebih tinggi karena gula yang dimakan umumnya berupa gula kompleks itu akan diubah menjadi gula sederhana jika terlalu lama berdiam pada gigi dan mulut. Gula kompleks dapat berubah menjadi gula sederhana karena adanya enzim pada saliva kita, contohnya enzim amilase. Gula sederhana yang menempel pada gigi dan mulut ini merupakan makanan utama bakteri pada mulut, sehingga dapat terjadi invasi bakteri pemicu karies gigi karena adanya sumber makanan tersebut berupa gula sederhana. Kondisi lingkungan dan faktor genetik juga mempengaruhi pembentukan karies gigi. Kondisi lingkungan sendiri berhubungan erat dengan faktor gaya hidup, tepatnya pola makan. Orang-orang yang mengonsumsi gula, alkohol, dan tembakau dalam jumlah banyak secara terus-menerus rentan mengalami karies gigi, terutama apabila tidak dibarengi perawatan gigi dan mulut yang baik dan teratur. Seringkali hal tersebut terjadi karena perawatan gigi dan mulut yang baik dan teratur tidak dapat mereka akses. Selain itu, sejumlah penelitian terbaru menyimpulkan terdapat hubungan antara materi genetik, jenis kelamin, dan kemungkinan mengalami karies gigi. Gen-gen yang mengendalikan tingkat keasaman serta aktivitas enzim dalam saliva diduga mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami karies gigi. Hal ini dikarenakan tingkat keasaman saliva seseorang serta aktivitas enzim dalam saliva mempengaruhi kemampuan ekosistem rongga mulut seseorang menunjang kehidupan mikroorganisme, termasuk mikroorganisme pemicu karies gigi seperti bakteri Streptococcus mutans. Di sisi lain, penelitian terhadap jumlah kasus karies gigi pada orang-orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki resiko mengalami karies gigi yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini diduga dipicu suatu gen yang mengendalikan baik laju aliran saliva, kecenderungan pola makan, maupun sintesis suatu protein yang mirip dengan protein reseptor estrogen. Estrogen sendiri merupakan salah satu hormon seksual yang berperan penting dalam proses reproduksi perempuan. Tubuh perempuan membutuhkan hormon estrogen dalam kadar tinggi, sehingga gen tersebut terekspresi pada tingkat yang tinggi juga. Selain itu, gen tersebut sendiri mengkode pengaruh yang negatif terhadap laju aliran saliva serta kecenderungan pola makan, di mana kecenderungan pola makan orang tersebut akan lebih cenderung ke makanan yang mengandung banyak gula. Dengan demikian, pengaruhnya dalam meningkatkan resiko karies gigi lebih kentara pada orang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Karies gigi terjadi akibat pembentukan dental plaque oleh bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus mutans merupakan bakteri yang mengawali pembentukan karies gigi. Proses adesi atau perlekatan bakteri Streptococcus mutans terjadi pada gigi secara sukros independen, sedangkan kolonisasi bakterinya terjadi secara sukros dependen. Proses adesi terjadi karena adanya surface associated protein atau SPAP, yaitu adesin multifungsional yang memfasilitasi ikatan bakteri dengan komponen pelikel enamel gigi. Streptococcus mutans mempunyai enzim glukotransferase B, C, dan D, serta enzim fruktosyltransferase. Enzim glukotransferase merupakan enzim yang menghasilkan polimer glukan atau polimer yang tidak larut dalam air dan berfungsi sebagai glukan binding protein atau GBPS. Glukan binding protein atau GBPS berperan untuk pembentukan biofilm bakteri pada gigi. Enzim fruktosyltransferase menghasilkan polimer fruktan ekstraseluler yang digunakan oleh bakteri Streptococcus sebagai persedia nutrisi untuk membentuk koloni.
Streptococcus mutans dapat menghasilkan asam dalam waktu cepat karena memiliki jalur glikolitik kompleks yang dapat menghasilkan asam laktat, format, asetat, dan etanol dari hasil fermentasi karbohidrat. Kecepatan pembentukan asam berhubungan dengan pembentukan karies gigi. Karies gigi terjadi akibat ketidakseimbangan antara mineral gigi dengan plak gigi. Asam yang dihasilkan bakteri plak gigi menyebabkan pH plak gigi menurun, sehingga mengakibatkan demineralisasi enamel dan dentin gigi. Sedangkan untuk melakukan remineralisasi dibutuhkan pH yang tinggi. Demineralisasi enamel dan dentin gigi terjadi karena asam yang dihasilkan bakteri melarutkan struktur kristal hidroksiapatit dan matriks mineral pada gigi. Tahap awal karies ditunjukkan dengan terbentuknya bintik berwarna putih kapur. Di tahap ini, karies masih dapat diperbaiki. Pada karies tahap lanjut, bintik berwarna putih berubah menjadi hitam dan membentuk lubang gigi. Pada tahap ini, karies tidak dapat diperbaiki. Senyawa fluorida atau fluoride diketahui membantu menghambat pembentukan karies gigi. Rongga mulut yang mengandung fluorida dalam konsentrasi rendah yang konstan memiliki kemungkinan terinvasi bakteri Streptococcus mutans yang lebih kecil dibanding rongga mulut yang mengandung fluorida dalam konsentrasi yang berubah-ubah. Kini, sebagian besar produk perawatan gigi dan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur mengandung fluorida. Penggunaan produk-produk tersebut dalam rutinitas perawatan gigi dan mulut secara mandiri diharapkan membantu memelihara konsentrasi fluorida dalam rongga mulut pengguna. Menyikat gigi, berkumur, menggunakan obat kumur, serta membersihkan sela-sela gigi atau flossing adalah sejumlah perawatan gigi dan mulut yang dapat dilakukan secara mandiri untuk mencegah pembentukan karies gigi. Konsultasi rutin dengan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut juga sangat disarankan untuk memastikan pencegahan pembentukan karies gigi yang optimal. Sayangnya, hal-hal tersebut tidak dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat lapisan bawah dan menengah ke bawah memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dapat mengakses upaya-upaya pencegahan karies gigi tersebut, akibat kendala-kendala ekonomi dan pendidikan yang umum dihadapi masyarakat dari kedua lapisan tersebut.